Route planning. Ini untuk nama-nama kelompoknya. Ada indikasi, kontraindikasi, prosedur, dan alat. Route planning adalah proses menghaluskan permukaan akar dan menghilangkan kalkulus subgingiva serta nekrotik sementum pada permukaan akar gigi untuk menghasilkan akar yang halus dan bersih. Indikasinya 1. Kehilangan perlekatan periodontal klinis yaitu pocket periodontal 3-4 mm. 2. Secara radiografi terjadi kerusakan tulang horizontal tusuk raboni. 3. Diagnosis pasien periodontitis di mana kehilangan tulang menyebabkan terbukanya akar gigi. Untuk kontraindikasinya 1. Secara radiografi tidak terjadi kerusakan tulang, terlihat adanya kalkulus tetapi tidak pada permukaan akar. 2. Tidak terbukanya akar gigi. Lalu yang ketiga, pocketnya lebih dari 5 mm. Untuk prosedur manualnya sebagai berikut. Yang pertama, persiapan alat dan bahan yaitu alat standar, kuret gresi, piring, brush, rubber cup, antiseptik, povidone iodine, pasta poles, bahan irigasi. Yang kedua, persiapan operator dan pasien. Operator mencuci tangan terlebih dahulu lalu memakai APD seperti masker, sarung tangan, face shield, dan kacamata pelindung. Lalu posisi operator diatur sesuai dengan review gigi yang akan dilakukan perawatan. Selanjutnya, bersihkan plak dengan brush dan kumis. Lalu ukur kedalaman pocket periodontal menggunakan probe periodontal. Asepsis daerah kerja dengan povidone iodine. Anestesi topikal dengan menggunakan teknik topikal benzocaine 20%. Ambil kasar menggunakan pinset, lalu ambil anestesi dengan kasar tersebut. Kemudian, oleskan bahan anestesi pada gingiva facial dan lingual atau palatal daerah yang ingin di root planning. Lalu, lakukan root planning dengan memegang alat kuret dengan modifikasi Pencaps dengan menggunakan kuret gresi yang bertumpu pada fulcrum yang tepat dengan permukaan blade paralel. Dengan sumbu panjang gigi, secara perlahan masukkan alat kuret ke dalam pocket sampai sisi blade terletak di bawah deposit kalkulus dengan sisi blade menghadap ke permukaan akar. Lakukan pembersihan kalkulus subgingiva pada permukaan gigi dan akar dengan gerakan menarik ke arah vertikal, diagonal, atau horizontal. Alat digerakkan dengan tekanan yang ringan dan terkontrol sampai permukaan akar bersih dan halus. Pastikan permukaan akar telah halus diperiksa dengan menggunakan sonda lurus dengan cara menelusuri atau eksplorasi daerah permukaan yang telah dibersihkan. Jika sudah bersih dan halus, kemudian bersihkan daerah kerja dengan bahan irigasi. Disuction lalu bilas dengan 3 sisi larutan aquade sampai bersih untuk menyingkirkan sisa debris dan selanjutnya berikan antiseptik. Untuk prosedur ultrasoniknya, yang pertama, persiapan alat dan bahan yaitu ultrasonic scaler, saliva ejector, rubber cup, kumis, antiseptik, pasta poles, bahan irigasi. Untuk langkah 2 dan 3 sama dengan manual. 4. Hidupkan alat ultrasonik. 5. Pasang tip pada handpiece. 6. Mengatur besar aliran air dan getaran. 7. Sisi samping tiap scaler berkontak ringan pada permukaan gigi dan kalkulus dengan gerakan horizontal, vertikal, atau oblik. 8. Lakukan eksplorasi dengan sonde untuk melihat adanya kalkulus atau tidak. 9. Lakukan polishing dengan rubber cup dan pasta poles. 10. Bersihkan daerah kerja dengan bahan irigasi. Selanjutnya, hipersensitivitas dentin. Pengertiannya merupakan respon berlebih pada dentin yang terbuka dengan gejala klinis nyeri yang tajam dan singkat. Kondisi tersebut disebabkan oleh terpaparnya tubulus dentin akibat resesi gingiva. Fisiologinya yaitu dampak pergerakan tubulus dentin akibat rangsangan terhadap dentin terpapar atau terbuka. Hipersensitif dentin dimulai dari dentin yang terpapar memperbaiki rangsangan, lalu cairan tubulus bergerak menuju reseptor syaraf perifer pada pulpa yang kemudian melakukan pengiriman rangsangan ke otak, dan kemudian muncul persepsi rasa sakit. Rangsangan terhadap tubulus dentin yang terbuka dapat terdiri dari taktil atau sentuhan, uap, kimiawi, dan rangsangan panas atau dingin. Namun, dingin merupakan rangsangan yang paling sering menyebabkan hipersensitivitas dentin. Macam-macam penata laksananya. Yang pertama yaitu pembentukan smear layer dengan pemolesan. 2. Menutup atau melapisi tubulus dentin dapat dilakukan dengan memasukkan tubulus, laser, atau dengan operasi periodontal. Adapun alat dan bahan agen desensitisasi yaitu cotton roll, kuas, sikat gigi, tusuk gigi, dan potasium oksalat. Untuk alat yang digunakan yaitu kaca mulut, sonde half moon, pinset, brush, handpiece low speed, dan microbrush. Untuk bahannya yaitu fosfosilikat, klorida asetat, kalsium natrium, oksalat, dan strontium fluorida.
Untuk penata laksanaannya ada dua macam, yaitu non-invasif dan invasif. Untuk yang non-invasif terdiri dari pasta gigi, obat kumur, agen desensitisasi. Lalu yang untuk invasif itu ada pulpektomi, restorasi dan bedah periodontal, dan penggunaan laser. Indikasi perawatan HD yaitu resesi gingiva Miller 1 dan 2, gigi yang mengalami abrasi, atrisi, erosi dan abrasi, dan ketiga gigi tanpa karies dan telah direstorasi, keempat gigi tanpa kerusakan tulang. Untuk kontraindikasinya yaitu gigi abrasi, gigi abraksi, gigi karies, dan resesi gingiva Miller 3 dan 4. Prosedur perawatan yang pertama yaitu permukaan gigi tidak ada plak. Kedua, gigi diberas menggunakan kumis lalu bilas dengan air hingga bersih dan keringkan. Ketiga, isolasi daerah kerja menggunakan cotton roll. Keempat, larutan alkohol varnis alami berisi 50 mg direndam dengan air hangat terlebih dahulu agar padat. Yang terakhir, instruksikan pasien untuk tidak berkumur, makan, dan minum selama 1 jam. Sekian presentasi kelompok 1, terima kasih.